Nah, akhirnya Pak Kusmojo mengaku kalau dia bukan dosen pembimbing Jokowi, meski telah dikunjungi Jokowi. Pertanda apakah ini? Semakin kesini kok semakin banyak penolakan dan bukti-bukti kepalsuan ijazahnya ya. Waduh, menurut Anda gimana? Seperti kita lihat, judulnya adalah studi tentang pola konsumsi bla 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 bla. Dibuat oleh, di sini dikatakan Joko Widodo ya. Tapi yang unik bahwa skripsi ini baru ditambahkan di bulan Februari, atau tepatnya 12 Februari 2019 ya, jam 8.42. Kemudian diubah ini baru beberapa hari yang lalu ya, tanggal 16 April 2025 jam 9.16. Jadi dimasukkan di tahun 2019, kemudian 2025 ini mereka ubah ya. Saya akan masuk ke skripsinya ini ya. Kita klik aja masuk ke dalam. Kemudian kita masuk file PDF. Kemudian kita akan download ini ya, bibliografi. Oke, saya akan tunjukkan data forensiknya ya yang ada di PDF ini. Untuk tahu digital forensiknya, ini kita bisa lihat di properti aja ini. Kita klik properti. Nah, di sini akan kelihatan ini. Ternyata dibuatnya tahun 2018 bulan Februari tanggal 19 ya. Jam 1.12 detik ke 15 PM. Kemudian dimodified juga di hari yang sama, tapi ini 4 menit kemudian ya. Kemudian dibuat dengan menggunakan Foxit Phantom PDF printer version 7.3.4.0308 ya. Ya, ini di security nggak ada, tapi di fontnya menarik. Ini font yang diperdebatkan juga. Skripsi ini dibuat menggunakan fontnya adalah Times New Roman. Di samping juga ada Helvetica ya. Selanjutnya, kenapa di tahun 2018 dibuatnya? Konon ceritanya perseteruan ini terjadi setelah ada buku yang dibuat oleh seseorang dengan judul Jokowi Undercover. Rekan-rekan para ilmuwan dan para peneliti diaspora dari Eropa, Amerika, dan Australia itu sudah menghubungi kami dan bersedia untuk melakukan kolaborasi penelitian yang terkait dengan kebenaran ilmiah yang ingin kita sampaikan kepada, dan itu adalah menjadi sebuah hak bagi kita, hak asasi manusia untuk bisa mendapatkan kebenaran yang sejujur-jujurnya secara kaidah ilmiah. Nah, berikut ini adalah rekan senior saya mewakili yang nanti akan menjalankan network para ilmuwan dari Eropa, dari Amerika, dan dari Australia. Bapak Agus Yunanto akan memberikan tambahan keterangan bagaimana nanti kami akan melakukan kolaborasi dan kerjasama internasional untuk melakukan penelitian sesuai dengan metodologi yang kami miliki masing-masing. Silakan Pak Agus. Ya, siap. Jalan ngadepi macam-macam itu saya belum pernah sih. Jadi orang itu harus sejujur mungkin, sesungguh mungkin, seadil-adilnya, sedisiplin mungkin. Jadi kalau ditanya seperti itu, jawabannya saya waduh, nggak punya jawaban. Penipuan Jokowi kedapatan lagi menipu dan terus menipu. Ya, cobalah saya baca ini dari Kompas TV ya. Nah, ini dari Kompas TV berjudul Profil Kasmojo, ex-dosen UGM yang ditemui Jokowi ternyata bukan pembimbing skripsi. Bayangkanlah ya. Orang-orang yang seharusnya hidup tenang malah jadi terseret gara-gara kasus ini tidak kunjung selesai. Kenapa dibuat rumit? Tapi Jokowi takkan menjelaskan alasannya. Disuruh tunjukin ijazah malah tidak mau dengan berbagai alasan yang membuat banyak orang bingung. Intinya Jokowi benar-benar salah langkah kali ini. Sesuatu yang gampang tapi dibuat sulit. Kalau memang asli ya tunjukkan aja aslinya, selesai itu, nggak jadi ribut gaduh. Nah, ini yang ada di kepala mantan presiden kita ini. Apa ini soal tudingan ijazah ini piye? Lah kok rasa-rasanya wis berlebihan, terus melebar kemana-mana.
Bagi Om Begawan pribadi, ngelihat perkembangan di media, perkara ijazah Jokowi itu wis kayak sinetron yang berjilid-jilid. Orang rampung-rampung. Dan itu ada sebuah kesengajaan. Kalau nggak sengaja ngapain harus diberjilid-jilid? Itu sesuatu yang sangat sederhana kan. Kenapa harus dipersulit? Ngapain repot-repot sih? Kalau memang asli tunjukkan, selesai kan? Saya sampaikan tentang masalah ini. Tinjauannya dari segi ilmiah, dari sains, bukan dari politik dan apalagi hukum ya. Nah, alhamdulillah sahabat saya yang bekerja di UN atau PBB di New York akan menghubungkan saya selaku perwakilan diaspora dari Amerika, Eropa, dan Australia. Saya baru pulang dari Australia sebulan yang lalu. Itu akan menghubungkan saya dengan contact person atau license officer yang dari UN atau PBB Jenewa. Jadi akan ditindaklanjuti berupa pemberitahuan surat apakah nanti dari tim hukum atau dari Dr. Kiva terkait dengan masalah ini yang terkait dengan sains atau ilmiah. Tapi saya tunggu-tunggu kok belum ada. Mana ini Pak polisi ini? Kok Pak Roy itu udah ada panggilannya untuk hari Kamis? Bu Tifa juga kok saya sendiri ya? Ya harusnya saya yang paling pertama harusnya dipanggil, karena saya yang paling keras mengatakan bahwa berdasarkan ya kesesuaian teknologi yang memiliki keterikatan ruang dan waktu, maka 11.000 triliun persen lembar pengesahan skripsi Joko Widodo pasti palsu, gitu. Ya. Undang-undang ITE itu sebenarnya bukan dipakai untuk bisa menahan orang. Jadi jangan kepingin memenjarakan orang. Pak Jokowi juga beritahu, Pak, jangan targetnya memenjarakan orang. Coba kalau dikatakan undang-undang ITE, mau pasal berapa, 32, 35, mau 28. Menurut saya itu pasal-pasal yang mau dicari-cari ke arah seorang bisa ditahan. Buat apa sih mau nahan orang? Jadi bukan diserahkan oleh keluarga kepada polisi itu benar dicek lapor. Belum saatnya laboratorium forensik bermain di situ menurut saya. Polisi kan bukan alat untuk melegalisir ijazah yang asli. Isu dugaan ijazah palsu atau bukan palsu kan sudah dimonitor oleh negara-negara di dunia. Tapi kalau saya masih aktif, saya akan minta Pak Jokowi, coba Pak serahkan ijazah. Kusmojo akui bukan pembimbing skripsi Jokowi, tak mau dikaitkan soal polemik ijazah. Kusmojo, sosok laki-laki sepuh yang didatangi Jokowi beberapa hari lalu, menyatakan dirinya bukan dosen pembimbing skripsi mantan presiden itu. Namun itu memang mengaku mantan dosen Fakultas Kehutanan atau UGM. Kusmojo menegaskan dosen pembimbing skripsi Jokowi kala kuliah di Fakultas Kehutanan UGM adalah Prof. Sumitro, yang mengungkap karirnya di UGM sebagai calon dosen dimulai pada 1975 silam. Saat Jokowi kuliah tahun 1980 hingga 1985, Kusmojo masih menjadi dosen golongan 3B atau asisten dosen sehingga sebelum boleh mengajar langsung dan hanya diperkenakan memberikan pendamping kepada mahasiswa. Interaksinya sebagai asisten dosen dan mahasiswa kala itu hanya sebatas membantu memahami mata kuliah atau teori-teori pada buku. Baru tahun 1986 ia naik jadi golongan 3C. Saya mulai mengajar itu mungkin setelah golongan 3D atau mungkin ke 4A. Itu mungkin karena saya suka sebagai ketua laboratorium sendiri, yaitu yang berkaitan dengan non kayu dan mebel. Saya mengajar di situ, artinya produk-produk hutan yang selain dari kayu atau mebel papanya. Kusmojo Purnawirawan tugas dari UGM pada tahun 2014 lalu dengan total masa pengabdian sebagai dosen selama 38 tahun. Kini namanya kembali disorot di tengah polemik dan tudingan ijazah palsu Jokowi. Sebelumnya Jokowi menyempatkan waktunya berkunjung ke kediaman Kusmojo pada hari Senin kemarin. Momen pertemuan keduanya dibagikan melalui akun Instagram resmi milik Jokowi. Menurut Kusmojo, ini adalah pertemuan mereka pertama setelah sekian tahun. Jokowi datang ke rumahnya dan keduanya berbincang selama kurang lebih 45 menit. Selama itu pula, klaim Kusmojo, Jokowi juga tidak membawa topik penyangkut polemik ijazah sarjana Fakultas Kehutanan yang dikeluarkan oleh UGM.